warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang yang pertama pemulihan pasca konflik, yang kedua rehabilitasi, yang ketiga reintegrasi, dan yang terakhir ada transformasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Amanda dari kelas 11 di sini saya akan menjelaskan tentang pemulihan atau recovery. Arti pemulihan atau recovery menurut sosiologi adalah memperbaiki ataupun mengembalikan suatu keadaan setelah terjadinya sebuah konflik. Konflik dapat mengakibatkan kekerasan dan tentu saja sangat merugikan berbagai pihak, baik dari segi material maupun psikis. Oleh karena itu dibutuhkannya recovery ataupun pemulihan pasca konflik. Indonesia telah membuat perundang-undangan yang mengatur recovery, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Bab 5 tentang pemulihan pasca konflik yang tertuang pada pasal 36 ayat 1 dan 2 yang berbunyi ayat 1, pemerintah dan pemerintahan daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur. Ayat 2 disebutkan upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi konsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Cara melakukan recovery yang terdapat pada ayat 2 tersebut dan juga beserta contohnya. Yang yang pertama, rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk memperdamaikan kedua belah pihak setelah berkonflik. Cara yang ditempuh adalah dengan berunding secara damai dengan menggunakan institusi adat maupun peranata sosial. Hasil perundingan bisa berupa ganti rugi maupun dengan cara pemaafan. Contoh dari rekonsiliasi adalah tidak terimanya seorang warga yang di seberang rumahnya akan didirikan tempat pembuangan sampah sementara di wilayah tersebut. Warga tersebut melaporkan ketidaksenangannya tersebut kepada RW dan RT setempat. Kemudian isu tersebut dibawa ke ranah publik guna dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya bisa berupa pemindahan TPS tersebut maupun perubahan bentuk TPS guna mengurangi bau dan lainnya. Yang kedua ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam merangkan perbaikan atau pemulihan segala aspek masyarakat seperti kondisi sedia kala. Contohnya pasca gempa di Jogja yang meruntuhkan banyak gedung dan fasilitas yang ada. Juga pasca tsunami Aceh serta bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pemerintah melakukan rehabilitasi dari segala aspek kehidupan masyarakat seperti aspek fisik, seperti gedung, rumah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, akses jalan, hingga rehabilitasi trauma pasca bencana yang mengembalikan aspek mental para korban bencana, khususnya bagi korban anak-anak. Yang ketiga ada rekonstruksi. Rekonstruksi adalah dibangunnya kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah. Contohnya pada kerusuhan tahun 1998 yang benar-benar memporak-pondakan beberapa wilayah di Indonesia. Warga menjarah pertokoan dan membakar gedung-gedung milik pemerintah setempat maupun milik masyarakat sipil. Setelah konflik tersebut meredah dan teratasi, pemerintah membangun kembali gedung-gedung yang rusak. Contoh dari kegiatan pemulihan. Satu, pemulihan lingkungan pasca bencana. Kedua, perbaikan prasarana dan sarana umum. Yang ketiga, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Yang keempat, ada pemulihan sosial psikologis. Yang kelima, pelayanan kesehatan. Dan yang keenam, rekonsiliasi dan resolusi konflik. Ketujuh, pemulihan sosial ekonomi budaya. Kedelapan, pemulihan keamanan dan ketertiban. 9, pemulihan fungsi pemerintahan. Dan yang terakhir, pemulihan fungsi pelayanan publik dan seterusnya. Yang kedua itu ada
sosial. Rehabilitas sosial adalah suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayanan baik secara mental, fisik maupun sosial terhadap pengguna narkotika, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Di setiap pemulihan tersebut memiliki tugas-tugas khusus tergantung kepada pasien yang akan dilayani. Biasanya metode yang digunakan adalah metode terapi komunitas atau terapeutik community, tergantung pada kebutuhan pasien. Tersebut. Tindakan ini salah satu tujuannya adalah agar pasien tersebut dapat kembali menjalankan fungsi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu program yang melaksanakan kegiatan ini adalah program House of Care. Adapun jenis rehabilitas sosial, yaitu yang pertama rehabilitas medis. Rehabilitas medis adalah untuk orang-orang dengan koordinasi gerakan atau komunikasi indera motorik dan masalah adaptasi sosial. Yang kedua itu rehabilitas pendidikan. Rehabilitas pendidikan adalah layanan untuk orang yang membutuhkan layanan khusus di bidang pendidikan atau pra-akademik, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang ketiga itu ada rehabilitas sosial. Rehabilitas sosial memiliki program untuk pelaksanaannya. Langkah-langkah rehabilitas sosial ini misalnya layanan rehabilitas sosial dengan mobil yang menyediakan layanan kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Yang keempat itu ada rehabilitas berbasis masyarakat. Rehabilitas berbasis masyarakat atau RBM adalah layanan rehabilitas yang menggunakan potensi sumber daya masyarakat. Dan yang kelima itu ada rehabilitas vokasional. Rehabilitas vokasional ini bertujuan untuk menyediakan layanan khusus di bidang keterampilan profesional atau profesional. Dan yang keenam itu ada rehabilitas dalam keluarga. Rehabilitas dalam keluarga ini adalah model layanan rehabilitas yang disediakan oleh orang tua dari anak-anak mereka yang memiliki penyakit. Dan yang ketujuh itu ada rehabilitas medis. Rehabilitas medis ini adalah ketika apa yang disebut perawatan medis umumnya merupakan perawatan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, pusat kesehatan atau klinik yang menggunakan obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik atau perangkat yang menggunakan teknologi canggih, atau singkatannya Amin Syukur mendefinisikan mereka sebagai semua sistem perawatan yang menggunakan bahan dan material baik itu dokter, pesulap, dukun, ataupun nama lainnya. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu jenis rehabilitas non medis.
Rehabilitas non medis ini adalah pendamping rehabilitas medis, karena definisi rehabilitas medis hampir sesuai dengan perawatan medis. Rehabilitas non medis adalah proses pemulihan di mana tidak ada alat dan bahan material yang digunakan, terlepas dari apakah itu dilakukan oleh dokter, pesulap, jam dokter atau nama lainnya yang sesuai. Saya akan menjelaskan tentang reintegrasi secara preventif dan secara represif. Preventif sendiri adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif atau pencegahan biasanya dilakukan oleh manusia, baik itu secara pribadi ataupun secara berkelompok. Untuk dapat melindungi diri dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi, karena mungkin umumnya suatu tindakan preventif ini biayanya lebih murah daripada biaya penanggulangan dan juga dapat mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah atau telah terjadi. Contoh dari preventif sendiri yaitu seperti yang pertama, tindakan penyalahgunaan narkoba. Ini adalah suatu tindakan preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat. Lalu pengertian represif sendiri adalah suatu tindakan pengendalian setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Contoh dari represif yaitu seperti pelanggaran. Tindakan represif itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada persuasif. Tindakan persuasif sendiri adalah suatu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau juga mengarahkan individu atau juga masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada koersif. Koersif adalah suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras serta tegas. Dari penjelasan pengertian preventif serta represif bahwa tujuan dari keduanya sedikit berbeda, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk pengendalian sosial. Lalu ada beberapa tujuan pengendalian sosial, yaitu yang pertama untuk menjaga keamanan serta juga ketertiban di masyarakat. Lalu yang kedua ada untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran serta nilai norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat. Yang keempat, menciptakan serta juga menegakkan hukum di masyarakat. Yang kelima, supaya pelaku pelanggar aturan sosial kembali mematuhi aturan yang berlaku. Lalu yang keenam, supaya tercipta keserasian serta juga kenyamanan di dalam masyarakat. Transformasi sosial. Transformasi sosial adalah berarti membicarakan tentang proses perubahan struktur sosial dan budaya. Transformasi di satu pihak dapat bermakna sebagai proses perubahan atau pembaruan struktur sosial. Dalam transformasi sosial akan melibatkan produk, teknologi, nilai-nilai kebudayaan, dan gerakan sosial. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebut pula seringkali transformasi sosial diartikan dengan perubahan sosial. Timbulnya transformasi sosial bukanlah tanpa sebab, tetapi dipengaruhi oleh ragam faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah timbunan kebudayaan kontak dengan kebudayaan lain, penduduk
yang heterogen, kekacauan sosial dan perubahan sosial itu sendiri. Terima kasih.